lihat sekarang syarifah-syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Kita masih belum sadar, ayyuhal habaib. Kemudian sikap habaib yang mengharamkan syarifah kawin dengan orang Jawa. Bagaimana rasa tersinggungnya bangsa Indonesia? Betapa beliau juga prihatin atas apa yang menjadi keprihatinan dari Habib Taufik tadi. Beliau prihatin bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Dalam kesempatan kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak satu ceramah yang menurut hemat saya ini penting untuk kita sikapi atau kita telaah. Karena apa? Ini menyangkut satu ajaran, juga disampaikan oleh seorang petinggi untuk saat ini ya di Rabithah Alawiyah. Ya, potongan ceramah dari Habib Taufik Assegaf. Nanti kami mohon masukan dari Anda yang konstruktif. Jangan asal-asalan karena ini menyangkut penyampaian dari seorang tokoh. Anda lihat bagaimana kejadian yang sudah Allah buktikan apabila tidak taat kepada Rasulullah. Apabila tidak taat kepada Rasulullah. Anda lihat banatus syaraif. Anda lihat sekarang syarifah-syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah. Membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Tubuhnya kenapa? Yang dari daging Rasulullah. Waduh. Dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Mereka tidak segan lagi, mereka tidak malu lagi, bahkan mereka bangga dengan kerusakannya. Bangga dengan kerusakannya. Allah. Masihkah kita masih belum sadar, ayyuhal habaib? Masihkah kerusakan ini kita biarkan dan sampai menimpa keluarga kita nantinya? Ya Allah, kita yang hidup ngeri, kita yang hidup merasa khawatir. Wa kaif Muhammad bin Abdullah fi barzakhih, wa kaif Fatimah Zahra, wa kaifa Muhammad fi barzakhi, wa kaifa Fatimah Zahra, yang pada intinya beliau ini mempertanyakan atas sikap-sikap dari wanita-wanita golongan Ba'alwi, begitu juga terhadap Habibnya, atas perilaku dari sebagian mereka. Sampai pada akhirnya beliau menanyakan, kalau kita yang masih hidup saja begini, bagaimana dengan Kanjeng Nabi? Bagaimana dengan Fatimah Zahra? Yang dalam versi mereka adalah leluhurnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mohon masukannya yang konstruktif ya. Ini kita sikapi sungguhan, tidak bercanda. Karena apa? Ini menyangkut satu penyampaian oleh seorang tokoh atas komunitasnya, yang mana komunitas itu juga menjadi bagian dari warga negeri ini. Nah, dari penyampaiannya yang begitu ekspresif itu menunjukkan bahwa beliau ini betapa nelongso, betapa beliau ini merasa tidak tahan, sehingga disampaikan dengan penuh ekspresi atau ekspresif sekali. Walaupun tentu jikalau fokus kepada persoalan bahwa di antara wanita-wanita golongan Ba'alwi yang mereka sebut syarifah itu sudah dinikmati tubuhnya oleh orang-orang non-Ba'alwi, katakanlah demikian, inilah juga yang selama ini menjadi persoalan. Bukan hanya di negeri ini, tetapi nampaknya juga di beberapa negeri yang lain apabila mereka melakukan hal yang sama. Nah, kalau berbicara hukum secara fikih,
sudah banyak yang mengomentari. Tetapi kalau hal ini kita soroti dari sisi nasionalisme, dari sisi humanisme, dari sisi sosiokultural negeri ini, kiranya cukup saya akan putarkan pandangan dari Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim berikut ini. Kemudian sikap habaib yang mengharamkan syarifah kawin dengan orang Jawa. Bagaimana rasa tersinggungnya bangsa Indonesia? Ini kan bertentangan dengan syariah. Syariah yang mana? La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada lebihnya orang Arab dibandingkan dengan orang Ajam kecuali dengan ketakwaan. Yang paling mulia dari kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tidak ada lebihnya kecuali dengan ketakwaan. Menghina begitu masa penuh dengan ketakwaan. Terima kasih Pak Yai. Beliau ini Yai Asep adalah putra dari Kiai Haji Abdul Halim Luwi Munding. Saya biasa menyebut ayah beliau ini Kiai Haji Abdul Halim Luwi Munding karena dalam buku-buku sejarah NU ditulis demikian. Beliau pendiri NU, terlibat mulai dari Komite Hijaz, dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu beliau juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nah, dari apa yang disampaikan oleh putra pendiri NU tadi, yakni dari Yai Asep yang juga merupakan kesepuh NU dan beliau juga adalah ketua Pergunu. Saya pernah juga sih terlibat sekilas dalam Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di DKI dulu. Betapa beliau juga prihatin atas apa yang menjadi keprihatinan dari Habib Taufik tadi. Beliau prihatin bagaimana? Betapa sakit hatinya kita sebagai warga Indonesia atas sikap-sikap yang disampaikan semisal dalam ceramah Habib Taufik tadi. Artinya perempuan-perempuan mereka tidak boleh untuk laki-laki selain mereka. Ini bagaimana? Sekali lagi, kalau berbicara soal fikih sudah banyak yang mengupasnya ya. Tetapi dari sisi sosiokultural atau dari sisi kebiasaan warga negara kita kan tidak ada seperti itu. Hatta anak raja pun kalau memang ada kesamaan rasa ya diperbolehkan kan seperti itu. Anak kiai juga sama, walaupun kadang-kala ya kitanya yang nggak berani kan seperti itu ya. Nah, inilah yang menurut saya ada dua sisi yang harus kita sikapi. Pertama, atas keyakinan mereka yang oleh sebagian dari sahabat-sahabat kami menganggapnya itu satu doktrin. Kemudian dari sisi yang kedua tentang di mana mereka ini berada. Di negeri ini tidak ada memperlakukan seperti itu dalam literatur-literatur yang kami baca. Maka dengan demikian, kalau itu menjadi tradisi dari kalangan mereka, tentu tidak tepat untuk dijalankan di negeri ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mohon persoalan ini jangan hanya dikaitkan pada persoalan biologis ya. Tidak ke sana arahnya. Lebih bagaimana ada satu kelompok yang alih-alih ingin mensucikan, ingin memurnikan darah daging Nabi Muhammad, sehingga perempuan-perempuannya tidak boleh menikah dengan selain mereka. Walaupun ya akhirnya kan terbukti bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi gitu. Tapi itu kita kesampingkan lah. Bagaimana perilaku seperti ini tadi telah diberikan jawaban oleh Kiai Haji Asep. Dan Kiai Asep juga mempertanyakan kepada PBNU bagaimana sikap-sikap seperti ini. Dan kiranya tidak elok juga saya berpanjang-panjang membahas hal ini. Saya kembalikan kepada Anda, mohon berikan masukan yang konstruktif ya. Ini seriuslah, jangan hanya memarah-marah. Mohon berikan masukan, barangkali ada literatur-literatur yang bisa memperkuat dari apa yang kami sampaikan ini. Kita belajar pintar menuju masa depan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.